Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Muhajir Abdul Mukhlis, walaupun saya dapat tausiah sedikit tapi luar biasa, matur nuwun. Yang saya hormati Pak Bagus, Kepala Kesbangpol, Pak Joko, Kepala Kominfo, Pak Hendro, Kepala Dukcapil, Wika, Kepala Dinas Pariwisata, Porkom Imcam, matur nuwun Pak hadir secara pribadi, Pak Koramil, dan hadirin sekalian yang saya banggakan, warga masyarakat Pemalang khususnya yang beraktivitas di Car Free Day Kabupaten Pemalang, di alun-alun terus pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berkumpul di Comal Baru Waterpark. Alhamdulillah, saya setelah dilantik jadi bupati beberapa bulan tidak hadir di sini, tidak pernah datengin karena milik sendiri, tapi kalau dulu sering sekali itu. Tapi alhamdulillah di sini masih resik dan alhamdulillah masih hijau. Ini sesuai dengan visi misi Pak Bupati. Untuk tahun pertama ini kita harus mengedepankan resik, hijau dan apik. Jadi saya tetap masih konsisten, masih berkomitmen menjaga itu kan, Kim. Karena beliau menyampaikan, Pak Wakil, itu Comal Baru toiletnya harus bersih. Karena dari situlah resik pertama akan dinilai oleh orang. Makanya tadi saya langsung itu ke toilet itu tadi. Saya lihat itu toiletnya. Cek itu langsung, tapi alhamdulillah tidak bersih-bersih amat, tapi lumayan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada Paguyuban Car Free Day yang pertama telah datang hadir ke Comal Baru Waterpark ini. Saya kira tidak hanya misi pada pertemuannya, tapi misi yang lainnya, misi silaturahim, misi melihat keindahan. Kalau di sini pohon-pohon tinggi-tinggi, tapi ini bukan beringin. Kayaknya ini lebih tua daripada alun-alun kayaknya ini pohonnya. Katanya ratusan tahun, saya juga tidak tahu persis karena saya belum lahir kan ya. Tapi intinya kalau dilihat dari akarnya, akar pohon-pohon ini pohon di sini tapi akarnya sampai sini, jadi kuat. Jadi kami yakin ya mudah-mudahan ini tidak sampai kayak di alun-alun ya. Kami nggak bisa apa-apa karena ini saya sewa di sini, Bu. Jadi ini pohonnya punyanya miliknya pabrik. Jadi kalau punya saya sendiri saya perbarui semuanya di alun-alun. Tapi karena tidak ya sudahlah. Tapi kita selalu awasi. Jadi suasana di Comal Baru ini mungkin ini akan menjadi percontohan buat Bu Ika ini di pariwisata, ya kan? Kalau di Widuri sudah biasa itu karena pohonnya Bu ya, resik. Dan di sini ini sebenarnya ini hampir dulu kayak di Widuri, Nah, alhamdulillah Bu, saya bisa sulap, muka-muka Bu Ika bisa nyulap Widuri jadi lebih bagus lagi, lebih bersih, lebih resik Bu ya. Ya, jadi rumputnya tidak sama dengan tingginya manusia, kira-kira itu. Nah, amin. Alhamdulillah
pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, dan kesempatan ini mungkin saya banyak salah, banyak khilaf di dalam saya bergaul, walaupun tidak pernah ketemu langsung, tapi moga-moga ini menjadi kebersamaan bersama. Dan saya mohonkan maaf lahir dan batin secara pribadi maupun secara pemerintah, mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua hadirin yang ada di sini. Bapak Ibu semuanya, mungkin kehadiran Bapak Ibu di sini pasti selain halal bihalal ada maksud dan tujuannya. Kami mohon maaf Bapak Ibu semuanya apabila di dalam menghambat ekonomi Bapak Ibu beberapa saat karena tidak bisa menyelenggarakan Car Free Day. Ya, Car Free Day. Jadi kita insya Allah Pak Bupati Ano Widiantoro selalu membuka kesempatan kepada siapapun warga masyarakatnya untuk berdialog. Beliau sebenarnya pada hari ini ingin hadir secara pribadi, tapi karena ada kegiatan yang lain sehingga mewakilkan pada saya. Saya siap untuk berdialog dengan Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kita diskusikan kembali dengan Pak Bupati. Kejadian yang ada di alun-alun ini memang bukan kehendak kita semuanya, tapi ini memang ya takdirnya begitu. Dan semoga arwah yang meninggal ini bisa husnul khotimah, apapun itu warga kita. Dan kenapa saat sekarang kemudian di Polis Lain kemudian ditutup untuk alun-alunnya, karena Bapak Ibu semuanya ini semuanya untuk menjaga keselamatan dan berikutnya nantinya kenyamanan. Ya, jadi kita tidak ingin lagi ada korban-korban karena kejatuhan pohon di alun-alun. Sehingga kita reaksi dini, reaksi cepat ini kita akan revitalisasi pohon-pohon yang ada di alun-alun. Dan tentunya pemandangan keindahan kota itu nanti akan kita lakukan. Tertutupnya saat sekarang tidak jualan karena di situ banyak pohon-pohon yang kita potong dan ada alat berat. Tadinya alat berat itu tidak pernah bisa masuk ke alun-alun. Itulah yang menjadi penghambat. Kemudian kita tidak bisa memprediksi tanaman-tanaman yang ada di situ karena kelihatan fisiknya ini ya masih kokoh kelihatan fisiknya. Tapi ternyata banyak yang busuk di bawah pohonnya itu, akarnya itu. Jadi Bapak Ibu kami mohon tidak berspekulasi, berpikiran yang lain-lain tentang alam. Jadi ya alam terjadi ya begitu itu. Jadi itu semua kita ambil hikmahnya. Bapak Bupati ingin merubah alun-alun Kabupaten Pemalang. Yang pertama dengan cara kemarin tidak ada untuk kegiatan pasar tiban ya pada waktu Lebaran dan sampai nanti ke depannya. Jadi ini benar-benar akan diciptakan untuk ruang terbuka hijau untuk semua publik, semua masyarakat tanpa terkecuali. Merubah alun-alun Bapak Ibu semuanya ini butuh waktu. Faktor dilalai, kemarin ada pohon, ya sudahlah kita selesaikan dari awal ini. Rencananya mungkin tahun 2026, tapi 2025 sudah ada kejadian dan dilalai kan berarti APBD-nya belum siap untuk membiayai itu. Jadi ini dipotong, mohon tidak berharap sulapan terus pohonnya bisa tumbuh cepat gede yang tidak boleh. Jadi ini antisipasi saja. Dan insya Allah pembersihan alun-alun akan kita percepat. Sehingga nanti kita berkeinginan ini lebih cepat untuk bisa nanti dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kalau sekarang kondisinya gersang, ya memang alun-alun itu kan tidak untuk siang ya, kira-kira kan begitu ya. Alun-alun itu ya untuk pagi sama untuk malam, ya, palingan itu. Nah, kalau siang kan aktivitasnya semua orang bekerja. Jadi kami mohonkan apabila ada pendapat-pendapat gersang dan lain-lain yang memang faktanya seperti itu, dan kita akan lakukan revitalisasi secepatnya biar setara atau setidaknya sama dengan alun-alun Kota Semarang. Nah, kenapa kita bermimpi seperti itu? Karena sering kita dengar pendapat atau orang-orang yang berpenduduk Pemalang tapi tidak tinggal di Pemalang, atau gimana kalau ditanya Pemalang bagaimana? Pemalang seperti apa? Kelihatannya malu untuk bercerita tentang Pemalang. Malu. Nah, biasanya yang ditanyakan itu rata-rata itu keramaiannya gimana, alun-alunnya bagaimana. Itu yang pertama, biasanya seperti itu. Atau pintu masuk kota pertama. Nah, disitulah sebenarnya martabat satu pemerintah kabupaten. Nah, kita ingin bangkit dari itu. Kita ingin bangkit dari itu, mimpi besar wajah kota kita harus berubah sehingga ini nanti bisa menjadi kebanggaan warga Pemalang. Tidak lagi istilahnya kalah dengan kabupaten tetangga. Kota Tegal sudah berbenah, Kajen sudah jelas, ya. Brebes sudah, hanya Pemalang yang belum. Sehingga kita berkomitmen untuk bisa merubah wajah kota. Nah, yang berdampak saat sekarang adalah Bapak Ibu semuanya yang tadinya bisa berdagang sementara terhenti. Tadi sudah ketemu dengan Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Janovi, dan beliau juga di Skranada, itu beliau yang membina UMKM, Bapak Ibu semuanya. Jadi sudah tepat tadi sudah ketemu beliau di sini. Nah, nanti didiskusikan lebih lanjut dengan Pak Guyuban, ya, mekanismenya. Yang jelas nanti apakah tempatnya masih tetap di bundaran alun-alun itu atau kita pindah ke depan pendopo, ya, di situ. Yang penting Car Free Day tetap jalan. Mimpi kita ini, Car Free Day ini bukan hanya serempilan saja, tapi kita berharap bahwa Car Free Day ini nanti bisa dijadikan menjadi wisata. Ya, tidak hanya orang Pemalang saja nantinya, tapi kabupaten dari masyarakat di luar Kabupaten Pemalang bisa ke Pemalang hanya kepingin lihat alun-alun di pagi hari di Car Free Day ini. Ya, jadi bisa menjadi tujuan wisata. Bu Ika mesti tambah senang. Ya. Nah, kalau tujuan wisata ini menjadi lebih semarak, lebih berarti Bapak Ibu juga yang merasakan. Karena pasti akan berkembang dengan baik wisatanya itu, dan Bapak Ibu akan mendapatkan berkah dari itu. Jadi mohon kesabarannya sementara ini Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam waktu secepat-cepatnya Bapak Ibu tetap beraktivitas dan semoga menjadi daya tarik lebih luas lagi, ya, karena sudah orang Juragan Candil. Pemalang di hari itu trending topik se-Indonesia. Trending topik itu se-Indonesia. Jadi terkenal. Jadi Lebaran terkenal itu se-Indonesia di Pemalang 2 kali. Kemarin pada waktu jembatan Comal ambruk. Ya, itu viral itu se-Indonesia. Kemudian ini viral lagi ini. Pohon tumbang di alun-alun. Ya. Jadi ini menjadi pusat perhatian nasional dan semoga ada hikmahnya. Kemarin Kemensos sudah memberikan tambahan santunan kepada korban. Dan tentunya banyak sekali hikmah yang kita dapat. Kedatangan menteri, tentunya kedatangan bantuan juga.
insya Allah bantuan ke Pemalang dari Menteri Sosial ini akan lebih tambah banyak.